Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membawakan hukum yang berjudul keutamaan zikir pagi dan malam. Zikir pagi dan malam adalah amalan sunnah dalam Islam yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu pagi dan malam. Zikir pagi dimulai setelah sholat subuh hingga terbit matahari, sementara zikir petang dimulai setelah sholat asar hingga terbenam matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Dari ayat tersebut menjelaskan tentang dianjurkan kepada orang-orang yang beriman untuk berzikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Hikmah yang kita dapatkan dari zikir pagi dan petang yang adalah mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan perlindungan, ketenangan hati dan memaafkan dosa. Zikir pagi dan petang juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan memperkuat iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi dan petang bukan sekadar menambah ibadah, tapi juga berisi jiwa dari rasa cemas, lelah, dan kegairahan. Dengan mengawali hari dengan zikir, kita menanamkan kekuatan spiritual dalam kehidupan, dalam aktivitas harian. Mari kita biasakan zikir pagi dan petang walau hanya 5-10 menit, karena dengan zikir kita dapat merasakan ketenangan. Adapun beberapa zikir yang dianjurkan, yang pertama membaca al-Qur'an, yang kedua membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali, yang ketiga mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yang keempat istighfar, tasbih, tahmid dan takbir, yang kelima doa perlindungan dan permohonan keselamatan di akhirat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yazalu lisanu ra'yan Allah. Artinya, hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa dianjurkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah secara tersembunyi. Oleh karena itu, orang yang berzikir kepada Allah akan mendapatkan keterangan hati. Mari kita jadikan zikir pagi dan petang menjadi aktivitas harian agar hidup kita mendapatkan keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah tentang wanita dan laki-laki, seorang wanita tua selalu mengisi harinya dengan berzikir kepada Allah. Di rumahnya mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar secara berulang-ulang sambil menghitungkan pasti. Orang-orang di sekitarnya berkata, apa gunanya zikir? Mengapa tidak melakukan pekerjaan atau hal yang lebih terlihat hasilnya? Wanita tersebut hanya tersenyum dan terus berzikir. Suatu hari, rumahnya saja terbakar karena kerusakan dan dampak. Tapi akhirnya, api tersebut padam dengan sendirinya tanpa mengganggu. Orang-orang yang melihat terkejut dan berkata, seperti ada yang menjebak. Aku menjawab dengan tenang. Aku yakin
Selama aku berpikir, Allah tidak akan meninggalkanku. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hidup pada Islam bukan sekedar rutinitas ibadah, tetapi juga perlindungan yang terlihat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga orang-orang yang mendengarnya dengan hati yang tulus. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berpikir kepadanya, agar senantiasa berpikir kepadanya, agar hidup kita mendapatkan keberkahan dan kehidupan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langsung setelah